Halo, bertemu kembali dalam Summary Bible Study. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang righteousness. Kita mau mengerti apa itu righteousness. Yesaya 51 ayat 6 dan 7. Di situ dikatakan, kamu mengetahui righteousness yang mana hukumku berada di dalam hatimu. Di Mazmur 119 ayat 137 mengatakan, Engkau Tuhan, righteous, benar adalah thy judgment. Jika law atau hukum hanya sekedar pantulkan glory atau karakternya Tuhan, dan kita tahu Tuhan itu sempurna, artinya hukum itu sempurna. Kenapa perlu diungkapkan? Supaya orang bisa tahu standarnya. Apakah ada pengungkapan seperti itu di dua loh batu kepada Adam di Eden? Adam ada hukum Tuhan di mainnya, tidak perlu diungkapkan dalam bentuk fisik seperti yang tertulis di dua loh batu, yang harus ditulis di dua loh batu. Hukum Tuhan sempurna karena karakter Tuhan sempurna. Hukum mengungkapkan dengan sempurna kesempurnaan karakter Bapa. Kenapa? Karena si hukum itu gak sempurna. Hukum gak punya karakter. Yang punya karakter adalah Bapa dan karakter Bapa yang sempurna. Jadi hukum dengan sempurna mengungkapkan karakter Bapa yang sempurna. Nggak bisa hukum yang sempurna karena hukum bukan oknum. Karena yang sempurna Bapa punya karakter. Sebagai contoh, ceremonial law itu glorious. Kenapa? Karena yang ceremonial law ungkapkan glorious. Ceremonial law sendiri tidak glorious. Kalau dikatakan ceremonial law is glorious, tidak perlu terkecoh karena kita mengerti prinsip dari artinya. Kita kembali lagi di hukum. Hukum itu sempurna, artinya fungsi hukum itu untuk menjadi standar patokan bagi makhluk yang Tuhan ciptakan dalam menghidupkan kehidupannya masing-masing. Dan Bapa mau yang diciptakan makhluk-makhluk ini one mind semua. Itulah sebabnya Tuhan memiliki hukum. Dan karena dia mau semua one mind, harus ada patokannya atau guide atau pagar. Kalau kamu berjalan di dalam pagar itu, kamu punya perbuatan gak akan beda dengan si pembuat hukum itu, atau gak akan beda dengan karakter Tuhan. Sehingga kamu memantulkan karakter Tuhan, dan sehingga kamu menghidupkan sama dalam hal kebenarannya, sama dalam ketidaksalahannya. Apa maksudnya? Sama dalam kebenarannya atau sama dalam ketidaksalahannya? Jikalau kamu berjalan dalam pagar yang sudah ditentukan Tuhan, artinya perbuatanmu sama dalam kebenarannya. Bukan berarti ketika kamu panjat pohon kelapa, hal demikian juga dilakukan oleh Tuhan. Bukan demikian. Kamu melakukan sesuatu yang kamu lakukan dalam kebenarannya, dalam ketidaksalahannya, dalam prinsipnya, sama dengan pembuat hukum itu. Di Christ Object Lesson 69, saat karakter Kristus dengan sempurna di-reproduce. Apa artinya sempurna di-reproduce? Berdasarkan last mention yang kita katakan, masing-masing kita memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Namun semua one mind, semua sama, tapi ada bedanya. Yang membuat sama adalah rohnya. Contohnya adalah ketika kita lihat daun pohon mangga. Terlihat sama, tapi ketika kita selidiki lebih lanjut, setiap daun itu memiliki
karakteristik yang tidak dimiliki oleh daun yang lain. Namun semuanya sama. Itulah arti dari perfectly reproduce. Hukum Tuhan perfect karena Tuhan perfect. Bukan Tuhan perfect karena hukumnya perfect. Nah, kalau kehidupan saya ini adalah kehidupan yang menurut dan gak melanggar hukum. Artinya, kehidupan saya dalam karakter dan motif sama dengan Bapa punya. Dan kehidupan saya ini memantulkan kehidupan Bapa. Kata lain karakter Bapa adalah kehidupan Bapa. Hukum itu righteousness. Jika hukum itu adalah pantulan dari karakter Bapa, artinya Bapa tentu saja pasti righteousness. Dan hukum fungsinya adalah menunjukkan kehidupan kita ini seperti apa. Apakah kita right atau wrong, kita benar atau salah. Dan kalau righteousness adalah kehidupan Bapa, artinya saya menurut hukum, kehidupan saya juga righteousness. Kalau kita mengingat kembali cerita tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, mereka itu sudah lupa dan gak ngerti lagi hukum. Dan pikiran mereka sudah tercampur dengan budaya dan penyembahan berhala dari bangsa Mesir. Sehingga hukum Tuhan itu gak diketahui, padahal kalau kita belajar, hukum Tuhan diulang-ulang, diturunkan dari generasi ke generasi adalah dengan hanya diucapkan. Hingga mereka harus masuk ke tanah Mesir dan diperbudak yang membuat mereka melupakan hukum Tuhan. Nah, oleh karena demikianlah Tuhan memberikan sesuatu yang terlihat. Nggak boleh dibikin panjang lebar, harus padat dan bisa diingat. Dan itu semua diberikan dalam bentuk 2 loh batu. Kalau ditulis di pikiran atau di mind, kita tahu mind itu spirit. Artinya waktu Tuhan bicara, John 6:6 mengatakan, the word that I speak unto you, ketika Tuhan bicara, itu adalah spirit atau life, langsung diterima di dalam pikiran mereka. Roh Tuhan yang mereka dengar itu yang bisa dikatakan tulis hukum karena mereka dengar. Kalau Tuhan tulis di 2 loh batu, bisa saja saya lupa. Saya gak bisa lihat terus 2 loh batu setiap saya melakukan sesuatu. Tapi kalau Tuhan tulisnya di dalam mind, tentu saja saya gak akan pernah bisa melupakannya. Dan ketika saya melakukan hal yang salah, pada saat itu juga Tuhan melalui spiritnya yang menulis hukumnya di dalam pikiran saya bisa langsung menegur saya. Artinya 10 hukum yang diukir di batu atau di buku Musa hanyalah pernyataan righteousness-nya Tuhan. Hanya pernyataan right doing it God. Pernyataan bahwa right doing God seperti ini dan seperti itu. Contoh, Tuhan tidak berbohong. Dan itu hanya pernyataan yang ditulis di atas batu. Kalau righteousness is right doing dan justified itu right being, righteousness itu right doing itu adalah kata aktif berdasarkan right doing. Nah, kalau kita kembali lagi ke 2 loh batu, apakah tulisan di 2 loh batu itu adalah kata aktif? Tidak, karena tulisan itu adalah pasif. Semua bisa lupa, tapi kalau di dahi tidak bisa lupa. Artinya right doing itu adalah kehidupan. Karena kehidupannya God tadi adalah righteousness, itu sebabnya
kehidupan Yesus adalah righteousness. Dan kehidupan Yesus itulah yang mengungkapkan aktif righteousness-nya God. Hukum yang ada di dua loh batu itu cuma menggambarkan. Dia gak bisa tolong saya dalam hal apapun. Hanya mengungkapkan dan dalam kondisi yang pasif. Gimana caranya lihat aktifnya daripada hukum itu? Udah pasti jangan lihat dua loh batu. Untuk lihat hukum yang aktif itu dengan lihat kehidupan anaknya. Sesuai yang tadi kita sudah bilang. Bahwa kehidupan Tuhan Yesuslah righteousness-nya God. Kalau kita melihat righteousness di dalam kehidupannya Tuhan Yesus, oleh karena di Mazmur 40 ayat 8 dikatakan, I delight to do thy will, oh my God. Yeah, thy law is within my heart. John 14:10 mengatakan bahwa word-nya Father yang dwelleth in me, itulah hukum yang ada di hatinya Tuhan Yesus. Dan Bapa yang melakukan pekerjaan. Dan kita bisa simpulkan bahwa itulah yang tertulis di dahi dan itulah yang berbicara kepada Tuhan Yesus. Jadi benar bahwa di dalam Tuhan Yesus dia ada hukum itu dan dia ungkapkan. Bapanya punya hukum karena hukum Bapanya tertulis di dalam hatinya. 10 hukum hanya menggambarkan karakter Bapa. Tapi Tuhan Yesus menghidupkan karakter Bapa dengan aktif ya. Jadi aktif itu kalau hukum Bapa tertulis di dalam hati dan dihidupkan. Nah, berdasarkan Roma 1:17, righteousness-nya God diungkapkan. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam saya dan Tuhan Yesus punya kehidupan adalah righteousness, mengungkapkan kehidupan atau law dari God. Artinya Roma 1:17 berlaku di dalam saya. Kristus punya spirit lah yang berdiam di dalam saya, sehingga spirit Tuhan Yesus itu yang menulis di dalam hati saya dan menunjukkan hukum-hukum atau pengungkapan karakter Bapa di dalam mind saya. Gospel mengungkapkan righteousness-nya God. Artinya, Gospel ungkapkan right doing-nya God. Gospel ungkapkan the life of God, the perfect life of God, yaitu karakter God yang diungkapkan pada hukumnya. Jadi, Gospel yang ungkapkan hukum God gak bisa terpisah dari hukum itu sendiri. Nah, kalau kita tahu bahwa Gospel itu gak bisa terpisah dari hukum itu, kalau ada yang bilang bahwa Gospel dan hukum dipisahkan di dua dispensasi, yaitu sebelum kayu salib dan setelah kayu salib, artinya orang yang sebelum kayu salib nggak bisa menurut 10 hukum. Oleh karena hukum yang ada di sebelum kayu salib itu hanya menuduh mereka melanggar hukum. Karena kita tahu gospel lah yang mengungkapkan penurutan akan hukum itu hanya ada di setelah kayu salib. Artinya sebelum kayu salib orang-orang nggak bisa untuk menurut hukum. Kemungkinan yang lain adalah kalau kita tahu bahwa gospel ungkapkan hukum yang adalah karakter Bapa, artinya orang-orang sebelum kayu salib tidak kenal karakter Bapa. Karena hanya gospel yang ungkapkan itu, sedangkan gospel tidak ada di dispensasi sebelum kayu salib. Kalau begitu, artinya Henok yang ada di surga baru kenal dengan Bapa setelah dia nyampe surga dong. Artinya sebelum dia berangkat ke surga, dia gak kenal karakter Bapa. Oleh karena gospel gak ada di sebelum kayu salib. Nah, apakah kemungkinan yang kita dengar itu benar adanya? Tidak, karena berdasarkan terakhir kita simpulkan bahwa
gospel itu mengungkapkan hukum. Artinya gospel tidak pernah bisa dipisahkan oleh hukum. Baik, kita kembali lagi ke Roma 1 ayat 17. Gospel reveal the righteousness of God. Kita tahu righteousness of God tadi apa? Right doing. Kalau si gospel ini ungkapkan right doing saya, yang ungkapkan right doingnya God, artinya right doing saya adalah pengungkapan Tuhan punya right doing. Right doing yang saya ungkapkan itu hanya bisa dihasilkan dari kuasa Kristus punya roh yang berdiam di dalam saya. Berdasarkan Matius 5 ayat 16, biarlah pekerjaanmu mengglorify God, dan God yang bekerja di dalam kamu berdasarkan Filipi 2 ayat 13, berdasarkan John 14 ayat 10. Dan kita tahu bahwa Spirit yang ditulis di dalam mind itu tugasnya adalah John 16 ayat 8. He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Kita tahu Roh Kudus tadi itu adalah menulis hukum di dalam hati. Berdasarkan Roma 3:20 dan Roma 7 ayat 7, hukum itu adalah knowledge of sin. Hukum yang ada di mind saya, yang adalah spirit yang bilang ke saya, gak akan pernah salah untuk menegur saya, daripada hukum yang ditulis di 2 loh batu yang gak bisa dibawa kemana-mana dan saya bisa lupa. Itu sebabnya kalau kita berkaca dari orang Farisi punya righteousness hanya sebatas 2 loh batu saja. Mereka gak mau untuk melihat law yang ada di dalam mind mereka yang ditulis oleh Spirit of God yang langsung menegur di kedalaman hati mereka. Itu sebabnya makanya Farisi katakan mereka gak pernah berzina berdasarkan batu. Tapi Yesus katakan berdasarkan mind, Spirit of God yang ada dalam pikiranmu, setiap hari kamu berzina. Holy Spirit di dalam mind yang ungkapkan kita akan dosa. Itu sebabnya pastikan righteousness kita, kata Yesus, melebihi orang-orang Farisi. Artinya hukum yang ada di mind ini yang tadi ditulis oleh Spirit bukan hanya tunjuk persoalan tapi juga memberikan solusi. Hukum di hati kita katakan ini wrongdoing, dan kemudian dia katakan inilah yang right doing yang kamu harus lakukan. In the gospel is revealed righteousness berdasarkan Roma 1 ayat 17. Righteousness diungkapkan di dalam gospel. Dan kita tahu bahwa roh Tuhan yang di dalam hati ungkapkan righteousness. Artinya roh Tuhan, Spirit adalah gospel. Dan gospel ungkapkan dosa. Dan kalau kita tahu yang tadi ungkapkan dosa adalah hukum, ingat 3:20 dan Roma 7 ayat 7, artinya hukum itu adalah gospel. Jangan pernah kita pisahkan hukum dan gospel. Kalau ngomongin 2 loh batu itu gak ada righteousness atau glory, atau yang juga bisa kita bilang glory of the light of the glorious gospel yang disembunyikan God of this world yang membuat mereka gak selamat atau hilang. Karena mereka tidak bisa melihat law yang adalah gospel, hukum yang adalah gospel. Mereka hanya bisa melihat 2 loh batu. Persoalan dan solusi tidak bisa dipisahkan. Hukum dan gospel tidak bisa dipisahkan. Mereka hanya bisa melihat persoalan, artinya mereka hanya bisa lihat hukum. Dan mereka nggak bisa lihat solusinya. Dan berdasarkan cerita itu kita tahu bahwa mereka nggak bisa lihat wajah Musa. Artinya solusinya ada di wajah Musa, yaitu the light of the glorious gospel. Mereka nggak bisa lihat gospel. Mereka hanya bisa lihat persoalan yang ada di 2 loh batu. Demikianlah summary
Bible study kita. Bye.